Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Disimak baik-baik ya. Di antara hasil budaya bangsa Arab masa lalu termasuk pada masa Arab al-Bayrah seperti kaum Ad dan Thamud, peninggalannya itu ditemukan oleh arkeolog, yaitu puing-puing kota Iran di Padang Ahqaf. Sedangkan peninggalan dari kaum Tsamud adalah gunung-gunung batu yang diukir kemudian dijadikan istana. Selain itu masih terdapat peninggalan lain, yaitu bendungan Ma'rib yang diperkirakan dibangun pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, bendungan Ma'rib ini berfungsi untuk membendung sungai yang mengalir di antara dua gunung. Di puncak gunung tersebut dibangun penampungan air yang dialirkan ke 70 lembah yang membutuhkan pengairan dalam pengolahan tanah. Pembuatan bendungan Ma'rib ini merupakan bukti hasil kebudayaan yang sudah maju dengan teknologi pengairan yang canggih. Pada mulanya, bendungan Ma'rib ini terpelihara dengan baik. Namun karena kelalaian, akhirnya terjadi malapetaka yang dahsyat yang terkenal dengan Saul al-Arim, banjir besar, yang berakibat hilangnya peninggalan kerajaan Saba di Yaman dan sekitarnya. Kemudian hasil budaya bangsa Arab yang mendiami Hijaz dari segi material itu sangat sedikit diketahui oleh ahli sejarah. Akan tetapi kebudayaan non-materialnya lebih banyak disebutkan dan banyak yang mengandung studi tentang hasil budaya tersebut. Di antaranya syair-syair jahiliyah, cerita, prosa, khitabah, amsal, abesah, perbintangan, dan lain-lain. Yang pertama, modal utama kebudayaan non-material bangsa Arab adalah bahasa. Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit, bahkan masih mewarisi dan memelihara unsur-unsur bahasa Semit asli dibanding dengan rumpun bahasa Semit yang lain seperti bahasa Ibrani. Bahasa Arab adalah termasuk bahasa yang paling tua, namun hasil peninggalan tertulisnya tidak didapatkan pada abad-abad sebelum Masehi. Teks tertua yang menggunakan bahasa Arab sebagaimana kita kenal sekarang ini diperoleh pada abad ketiga Masehi yang dikenal dengan Al-Afat Al-Jahiliyah atau sastra jahiliyah. Kemudian kebudayaan non-material bangsa Arab jahiliyah yang kedua adalah syair. Kehidupan bangsa Arab yang nomaden di tengah gurun pasir yang luas memberikan kesempatan bagi bangsa Arab untuk mengembangkan bakat mencipta dengan bebas tak terbatas. Menurut Ahmad Amin dalam bukunya Fajar al-Islam, kecakapan bangsa Arab jahiliyah itu meliputi 3, yaitu bahasa, syair, dan cerita. Para ahli berpendapat bahwa para penyair pada masa jahiliyah adalah sebagai ulama, yaitu orang yang mengetahui tentang nasab, sejarah, suku, dan kejadian-kejadian yang dialami suatu suku atau kabilah. Di samping itu, ada orang yang disebut hukuma, yaitu orang yang arif dan bijaksana. Kata syu'ara dengan adara yang berarti tahu, maka syair berarti alim atau tahu. Syu'ara artinya ulama. Kemudian pengertian syair ini dikhususkan bagi suatu bentuk daripada perkataan. Nah, jadi telah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab jahiliyah itu untuk mengadakan munazarah, insyaf al-syi'i, dan mufarahah yang dilaksanakan setiap setahun sekali antar kabilah dalam pasar seni. Tempat untuk mengadakan pertemuan seni ini ditentukan pada suatu tempat seperti di Daumatul Jandal dekat Wafi al-Saraban, Al-Majannah dekat
Mekah dan Ukaz dekat Taif. Kemudian kebudayaan masyarakat Arab non-material yang ketiga adalah peribahasa. Sastra bahasa Arab yang berkualitas tinggi selain melahirkan syair juga melahirkan peribahasa atau pepatah. Nah, dari pepatah atau peribahasa ini, suatu bangsa dapat diketahui sejauh mana peradaban atau budi pekertinya. Peribahasa itu merupakan ekspresi bahasa rakyat yang menggambarkan alam sekitar dan menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Arab di padang pasir. Di antara buku-buku yang berisi peribahasa jahiliyah adalah Amsal al-Maidani, Jambura al-Amsal, dan Amsal al-Mufaddalah al-Dabi karangan Ibnu Hilal al-Askari. Selanjutnya adalah kisah atau cerita. Jadi kisah atau cerita ini termasuk dalam warisan Arab jahiliyah. Kisah biasanya diungkapkan dalam bentuk prosa. Ada kalanya prosa yang berirama. Kisah yang masyhur pada masa jahiliyah adalah cerita mengenai beberapa kejadian seperti peperangan antar suku yang disebut dengan Ayyam al-Arab, seperti perang Dahis, Gobrah, dan perang Fijar. Cerita pada masa jahiliyah dan pada masa permulaan Islam merupakan sumber sejarah yang disampaikan dari mulut ke mulut. Bentuk cerita yang digemari pada masa jahiliyah adalah cerita percintaan, keperwiraan di medan perang, dan kepahlawanan. Mereka mengambilnya dari bangsa-bangsa lain yang diselaraskan dengan selera Arab, seperti cerita pada Yunani, Persia, Habsyi, atau Ethiopia. Kemudian yaitu retorika atau hitbah. Pada zaman jahiliyah, kitabah telah menduduki tempat yang penting dalam kehidupan kabilah karena kitabah ini sebagai media komunikasi seni. Kitabah erat sekali dengan kemahiran sastra, baik puisi maupun prosa, karena dalam berkhutbah dituntut mahir dalam menyusun bahasa dan puisi yang indah dan menawan serta berbobot. Telah menjadi kelaziman orang-orang Arab jahiliyah untuk mengadakan majelis atau dakwah di tempat mana mereka mendeklamasikan sejak bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan sebagainya. Kemudian yaitu al-nasab. Bangsa Arab jahiliyah sangat mementingkan ilmu nasab yang dikenal dengan al-nasab. Mereka mahir menceritakan asal-usul keturunan. Hal ini erat sekali dengan kepandaian bersyair dan berpidato. Asal-usul keturunan bagi bangsa Arab jahiliyah adalah untuk bermegah-megah dengan lawan, dihafal dengan fasih sampai sejauh-jauhnya ke belakang. Apalagi kalau di antara deretan nasab itu terdapat orang yang terkenal dan ternama. Kemegahan keturunan ini diungkapkan dalam bentuk syair. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.